Halo semuanya, kembali lagi di QID Media, dan pada video kali ini kita akan membahas beberapa kelebihan dan kekurangan dari Kawasaki Versys 250. Sebelum kita mulai videonya, disclaimer terlebih dahulu ya. Pengalaman yang dibagikan di sini adalah pengalaman penggunaan selama kurang lebih 5 bulan kepemilikan Kawasaki Versys 250. Tentunya setiap orang akan mempunyai latar belakang yang berbeda-beda dan pengalaman yang berbeda-beda dalam mengendarai motor ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe. Silahkan bagikan video ini apabila bermanfaat. Mari kita lanjutkan videonya. Sebelum kita bahas kelebihan dan kekurangan dari Kawasaki Versys X250, kita akan bahas dulu spesifikasi teknis dari Kawasaki Versys X250 yang rilis di Indonesia ini. Motor ini mempunyai jenis mesin liquid cooled 4-stroke parallel twin dengan volume silinder 249 cc. Perbandingan kompresi pada motor ini adalah 11,3 berbanding 1 dengan sistem katup DOHC 8 valves. Sistem suplai bahan bakar pada motor ini adalah fuel injection dengan sistem pengapian digital dan menggunakan electric starter. Motor ini mempunyai 6 kecepatan dengan sistem kopling wet multidisc manual. Dimensi dari motor ini secara panjang kali lebar kali tinggi adalah 2170 dikali 940 dan dikali 1390 mm. Jarak antar poros roda adalah 1450 mm. Jarak ke tanah atau ground clearance sebesar 180 mm dan tinggi tempat duduk setinggi 815 mm. Motor ini mempunyai bobot seberat 181 kg dengan kapasitas bensin 17 liter. Dan kita akan masuk kepada pembahasan kelebihan dari Kawasaki Versys X250 ini. Yang pertama, Versys X250 ini memiliki desain yang cocok untuk berbagai jenis pengendaraan termasuk untuk touring, commuting, dan petualangan ringan. Yang kedua, suspensi standar dari motor ini sudah tergolong nyaman, dapat diatur dan disesuaikan untuk memberikan kenyamanan berkendara dan handling yang lebih baik di berbagai medan. Yang ketiga, meskipun untuk pasar Indonesia, Kawasaki Versys X250 dipasarkan dengan kapasitas mesin 250 cc, namun mesin yang diberikan cukup bertenaga dan mampu memberikan performa yang baik itu di jalan raya maupun di medan off-road. Yang keempat, meskipun bobot dan dimensinya tergolong cukup besar, tetapi motor ini sangat nyaman untuk dikendarai. Bahkan kita tidak akan merasakan terlalu berat pada saat mengendarainya dan sangat mudah untuk dikendalikan. Yang kelima, spare part aftermarket dari motor Versys X250 ini banyak sekali tersedia di pasaran, sehingga buat teman-teman yang hobi utak-atik maupun memodifikasi motornya akan sangat mudah menemukan spare part aftermarket dan semuanya sudah plug and play. Setelah kita bahas kelebihan-kelebihan yang ada pada Kawasaki Versys X250 ini, sekarang kita akan masuk pada kekurangannya. Yang pertama dari segi harga. Harga dari Kawasaki Versys X250 ini tergolong cukup mahal apabila dibandingkan dengan kompetitornya, terutama apabila kita bandingkan fitur-fitur yang ditawarkan dari tahun ke tahun mengalami pengurangan tetapi harga terus naik. Yang kedua adalah suhu mesin yang cukup berasa panas. Meskipun sudah dilengkapi dengan pendingin atau radiator, tetapi suhu mesin terutama pada saat kondisi macet sangat berasa di area paha dan kaki. Yang ketiga, karena untuk pasar Indonesia Versys X250 ini dipasarkan dengan kapasitas mesin 250 cc, menyebabkan performa mesinnya berasa kurang greget. Jadi di beberapa kesempatan mesinnya berasa lemot dan menggantung. Itulah sebabnya beberapa rekan yang menggunakan Kawasaki Versys X250 ini melakukan upgrade ke 300 cc. Yang keempat, dengan bobot dan dimensi yang cukup besar, motor ini kurang cocok untuk digunakan di kawasan perkotaan, apalagi di daerah macet ya teman-teman. Jadi selain merasakan panas mesin yang makin berasa di kaki dan area paha, kita juga harus sabar-sabar dalam membawa motor ini di daerah perkotaan. Untuk yang kelima, kekurangan dari Kawasaki Versys ini bersifat subjektif ya teman-teman, karena selera setiap orang pasti akan berbeda-beda. Nah, kekurangan kelima versi saya adalah dari sisi desain. Saya pribadi kurang sreg dengan desain batok lampu di bagian depan, berasa terlalu tembem dan juga terlalu gambot ya teman-teman. Meskipun Kawasaki mungkin bermaksud untuk mempertahankan ciri khas dari desain Kawasakinya. Tapi kembali lagi, ini adalah masalah selera, mungkin teman-teman yang lain mempunyai pendapat yang berbeda. Ya teman-teman semua, itu tadi adalah kelebihan dan kekurangan Kawasaki Versys X250 selama saya menggunakan
pada kurun waktu kurang lebih 5 bulan ini. Nah, kalau teman-teman seperti apa? Apakah mempunyai pengalaman yang sama atau mempunyai pengalaman yang berbeda? Yuk sharing-sharing di kolom komentar dan kita saling berbagi. Dan buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang tepat untuk teman-teman. Dan sekali lagi, kelebihan dan kekurangan ini saya coba rangkum selama kurun waktu penggunaan 5 bulan. Jadi saya tidak merangkum kelebihan dan kekurangan ini berdasarkan pendapat orang lain. Jadi apa yang benar-benar saya rasakan selama penggunaan motor ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk terus mendukung kami bersemangat membuat video-video berikutnya. Sampai jumpa.